Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun, kapanpun teman-teman semua berada. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayat sehingga kita dapat menonton video presentasi kali ini. Yang terhormat, Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri sebagai dosen pengampu mata kuliah patofisiologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arsika sebagai moderator dari kelompok 4. Adapun teman-teman saya sebagai presentator. Yang pertama ada Syamianti, lalu Mar'a Hairani, Delpi Padilla, Indri Lestia, Kori Lugas Tuningsih, Yosi Estrada Elsianturi, Ami Rohlia, Tiara Puji Lestari, Hikmah Lia Ikhwan, dan yang terakhir ada Asipa Mawadatu. Materi yang akan kami presentasikan kali ini berjudul Crohn Disease. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, mari kita simak video kali ini. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penyakit Crohn disease, kita harus mengetahui apa itu penyakit Crohn. Nah, penyakit Crohn ini adalah kondisi peradangan kronik yang terus-menerus dan dapat mempengaruhi saluran cerna di semua bagian dari mulut sampai anus. Nah, penyakit Crohn ini juga merupakan peradangan kronis dari dinding usus yang biasanya melibatkan bagian bawah dari usus kecil, bagian atas dari usus besar, atau keduanya, tetapi dapat mempengaruhi setiap bagian dari saluran cerna. Crohn disease dikenal juga dengan granulomatous colitis, regional enteritis, dan terminal ileitis adalah penyakit autoimun yang melibatkan banyak area dari traktus gastrointestinal mulai dari esofagus hingga anus. Tetapi kebanyakan melibatkan small intestine atau ileum terminalis dan kolon, biasanya multifokal. Gejala dan komplikasi. Penderita Crohn disease menunjukkan gejala hingga bertahun-tahun sebelum terdiagnosa karena merupakan penyakit gastrointestinal yang jarang dan melibatkan jaringan yang dalam. Gejala sulit dibedakan dengan ulcerative colitis. Extraintestinal, Crohn disease dapat mengenai berbagai sistem organ. Inflamasi pada bagian dalam mata yang disebut uveitis dapat menyebabkan nyeri, terutama apabila terpapar oleh sinar atau disebut dengan fotofobia. Selanjutnya gastrointestinal, gejala biasanya berupa kejang perut yang terasa nyeri secara tipikal berlokasi pada kuadran kanan bawah. Diare yang tidak berdarah, demam, malaise, dan anoreksia. Gejala ini mirip dengan apendisitis akut. Sistemik, pada anak-anak, gangguan pertumbuhan sering dijumpai. Diagnosa pertama adanya Crohn disease berdasarkan pada gangguan pertumbuhan yang dijumpai lebih dari 30% kasus. Demam juga dijumpai jika di atas 38,5 derajat Celcius merupakan komplikasi abses. Pada pasien tua, Crohn disease dapat menyebabkan penurunan berat badan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari penyakit ini. Penyebab dari penyakit ini sebenarnya belum diketahui, akan tetapi para ahli memfokuskan penyebab pada 3 faktor. Yang pertama ada herediter, yang kedua ada infeksi, dan yang ketiga ada autoimun. Faktor herediter diduga sebagai predisposisi. Walaupun faktor infeksi ikut diduga sebagai penyebab, namun kuman penyebab belum dapat diidentifikasi. Gangguan imunologik disokong dengan klinis bahwa penyakit ini sering disertai artritis, uveitis, dan kelainan pada kulit yang erat hubungannya dengan autoantibodi. Secara genetik, penyakit ini berhubungan dengan gen NOD2. Protein NOD2 ini terekspresi pada berbagai tipe leukosit dan dianggap fungsinya sebagai reseptor intraseluler untuk mikroba. Ketika mengikat komponen mikroba, NOD2 memicu NF-kB pathway, di mana NF-kB ini merupakan faktor transkripsi yang memicu produksi sitokin dan protein-protein lain yang terlibat pada innate immune defense melawan patogen infeksius. Di sini saya akan menyampaikan mengenai diagnosa penyakit Crohn disease. Pemeriksaan fisik seksama dan tes serial dilakukan untuk mendiagnosa Crohn disease. Blood test dilakukan untuk memeriksa anemia, di mana mengindikasikan terjadinya pendarahan.
pada intestine. Pemeriksaan sampel feses dapat menunjukkan pendarahan atau infeksi dalam intestine. Pemeriksaan seri gastrointestinal atas dilakukan untuk melihat small intestine. Penderita diberi minum brium yang melapisi lapisan dinding small intestine sebelum dilakukannya X-ray. Brium menunjukkan tanda putih pada film X-ray yang menunjukkan adanya inflamasi atau abnormalitas lain dalam intestine. Jika tes ini menunjukkan Crohn disease, maka beberapa kali X-ray dilakukan pada pila digestif atas dan bawah yang diperlukan untuk melihat seberapa banyak traktus gastrointestinal yang terkena penyakit. Pemeriksaan sigmoidoskopi dan kolonoskopi dilakukan untuk menilai lapisan dinding bagian bawah large intestine. Juga digunakan biopsi dari lapisan intestine untuk melihat secara mikroskopis. Patofisiologinya bersifat multifaktorial dan melibatkan kecenderungan genetik, infeksi, imunologi, lingkungan, dan makanan. Peradangan transmural yang khas dapat mencakup seluruh saluran pencernaan, mulai dari mulut hingga daerah perianal. Meskipun paling sering melibatkan ileum terminal dan usus besar kanan, lesi awal dimulai sebagai infiltrasi di sekitar ruang bawah tanah usus. Hal ini berlanjut dengan berkembangnya ulserasi mula-mula pada mukosa superficial dan melibatkan lapisan yang lebih dalam. Ketika peradangan berlanjut, granuloma non-caseosa terbentuk yang melibatkan seluruh lapisan dinding usus. Hal ini dapat berkembang menjadi tampilan mukosa batu bulat klasik dan melewatkan lesi di sepanjang area usus. Dengan mukosa normal, saat kambuhnya Crohn mereda, jaringan perut menggantikan area usus yang meradang. Yang berikutnya yaitu pencegahan penyakit Crohn disease. Yang pertama yaitu nutrisi seimbang. Kita dapat mengonsumsi makanan yang sehat dengan serat yang cukup, sayur-sayuran, buah-buahan, dan protein tanpa lemak. Yang kedua yaitu hindari merokok. Merokok telah terkait dengan peningkatan risiko penyakit Crohn. Berhenti merokok dapat membantu mengurangi risiko dan memperbaiki respon terhadap pengobatan. Yang ketiga yaitu manajemen stres. Praktik relaksasi seperti yoga atau meditasi dapat membantu mengelola stres yang dapat mempengaruhi gejala Crohn. Yang keempat yaitu hindari NSAID. Beberapa obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID dapat memperburuk gejala Crohn. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Yang kelima yaitu pemantauan kesehatan. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan konsultasikan dengan dokter jika ada gejala yang mencurigakan. Materi selanjutnya ada pengobatan. Yang pertama antibiotik dengan obat metronidazole, ciprofloxacin, dan antibiotik lain yang dapat digunakan ketika terjadi infeksi atau untuk mengobati komplikasi penyakit Crohn. Yang kedua ada aminosalisilat yang diberikan secara oral atau rektal yang berfungsi untuk mengurangi peradangan pada lapisan usus. Kemudian ada kortikosteroid yang diberikan secara oral sebagai suntikan, rektal, atau intravena. Obat ini membantu mengurangi peradangan dengan menekan sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada pengubah kekebalan tubuh atau imunomodulator yang diberikan secara oral atau disuntikan. Obat ini berfungsi untuk menekan respon imun tubuh sehingga tidak menyebabkan peradangan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada terapi biologis yang diberikan secara intravena atau disuntikan. Golongan obat ini menekan sistem kekebalan untuk mengurangi peradangan dengan menargetkan jalur tertentu. Kesimpulan, Crohn disease adalah penyakit inflamasi kronis pada saluran pencernaan yang dapat memengaruhi berbagai bagian dari saluran tersebut. Patofisiologi Crohn melibatkan reaksi autoimun yang menyebabkan peradangan dan kerusakan pada dinding usus. Faktor genetik, lingkungan, dan gangguan sistem kekebalan tubuh berkontribusi pada perkembangan penyakit ini. Peradangan yang terjadi dapat menyebabkan gejala seperti diare, nyeri perut, penurunan berat badan, dan komplikasi serius seperti obstruksi usus atau abses. Pengobatan bertujuan mengurangi peradangan, meredakan gejala, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari kami.
Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya Arsika selaku moderator kelompok 4, mewakili teman-teman sekalian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.